Shalom jemaat, Bapak Ibu Saudara yang sangat saya kasihi. Saya berdoa Anda semua dalam keadaan baik, tetap semangat menghadapi apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan. Firman Tuhan itu mengajar kita dalam Alkitab, ada yang namanya kitab bilangan. Kalau di situ kita lihat jumlah aturan-aturan yang ada yang dibuat Tuhan, silsilah-silsilah, bilangan itu di hadapan Tuhan itu penting. Tuhan itu menghitung, artinya bilangan menghitung segala sesuatu dicatat. Demikian juga kita percaya bahwa kalau Tuhan yang mengasihi kita, menganggap penting jumlah mencatat segala sesuatunya yang detil-detil. Berarti Tuhan juga rindu segala sesuatu yang detil, bahkan dalam diri kita yang kita anggap sepele pun Tuhan Maha tahu. Bahkan kita tahu firman Tuhan berkata rambut di kepala kita pun terhitung di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah menganggap diri kita bukan siapa-siapa. Jangan pernah menganggap diri kita gak dikenal. Gak dikenal orang itu gak apa-apa. Yang penting kita dikenal Tuhan. Oleh karena itu buka hati untuk firman Tuhan. Kita akan merenungkan. Masuk ke dalam perenungan firman Tuhan yang indah. Sebelumnya mari kita satukan hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang mati bagi kami. Engkau yang bangkit bagi kami. Dan Engkau membuat kami merdeka ya Tuhan. Dulu kami bukan siapa-siapa, sekarang kami menjadi anak-anak Allah oleh karena Engkau. Dan oleh karena Engkau Tuhan Yesus kami bisa mengenal Bapa yang baik. Ternyata Bapa itu tahu semua hidup kami ya Tuhan. Bapa itu tahu apa yang kami kerjakan. Bapa yang tahu semua detil-detil dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwa segala hal dari semua kehidupan kami tercatat, direkod oleh Tuhan. Bukan untuk membuat kami takut, tapi untuk membuat kami percaya. Bapa yang tahu segala sesuatu itu punya rancangan yang baik dalam hidup kami. Suci dan kuduskan hati kami, layakkan kami merenungkan firman. Tuhan Yesus, Engkaulah firman itu. Kami mau merenungkan firman-Mu. Buat kami mengerti ya Roh Kudus, dan kami mampu, sanggup melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Buka bersama firman Tuhan. Yosua pasal yang keempat ayat yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk setiap Anda. Anda bisa mengikuti dari Alkitab Anda masing-masing. Demikian firman Tuhan. Kedua belas batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini. Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan. Sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau. Yang telah dikeringkannya di depan kita. Sampai kita dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan. Dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Dari perikop ini kita belajar, kita mengetahui sebuah informasi kalau Tuhan menyuruh orang Israel membuat tugu peringatan. 12 batu jumlahnya. Disuruh oleh Tuhan, Yosua memerintahkan kepada umat Israel masing-masing mengutus satu perwakilan dari setiap suku. Mengambil batu dari sungai Yordan dan dibawa keluar dari sana dan ditumpukkan. Kemudian dinamai batu peringatan. Betapa baiknya Tuhan itu. Setiap kali lihat batu itu, orang Israel diingatkan untuk mengingat akan pertolongan Tuhan. Kita setiap hari juga harus belajar mengingat kebaikan Tuhan. Kita juga setiap hari harus senantiasa jangan lupakan pertolongan-pertolongan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Setiap kali kita ingat pertolongan Tuhan, mungkin beberapa tahun yang lalu ada yang disembuhkan oleh Tuhan dari sakit penyakit. Dengan mengingat semua itu, kita dapat yakin bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Supaya kita tetap maju. Karena kadangkala dengan pergumulan yang ada sekarang, kita menjadi lemah. Lalu kita lupa bahwa Tuhan pernah tolong kita. Yang kedua, supaya kata Tuhan, orang tua Israel itu cerita sama anak-anak bahwa Tuhan itu baik. Di sini terjadi yang namanya mewariskan warisan rohani. Orang tua wajib untuk menyekolahkan, berusaha untuk menyekolahkan anak-anaknya. Orang tua rasanya pingin beri yang terbaik, kuliah pun yang terbaik, mewariskan bisnis, mewariskan harta benda, dan itu baik.
Firman Tuhan berkata kita harus bertanggung jawab sebagai orang tua dan juga berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Tapi jangan lupakan satu pemberian yang terbaik yang melebihi semua pemberian yang lain. Yaitu iman yang kita turunkan. Iman itu memang pribadi. Tetapi kewajiban kita cerita mengenai Tuhan. Jangan terbatas cerita pekerjaan saja. Orang tua wajib cerita apa yang baik mengenai Tuhan kepada anak-anak. Suatu saat orang tua tidak tinggal bersama dengan anak-anak. Anak-anak mungkin membangun hidup mereka sendiri, tinggal di negara yang lain, tinggal di kota yang lain. Atau ketika orang tua dipanggil Tuhan pergi ke rumah Bapa, yang tertinggal di bumi ini adalah anak-anak. Tapi kita sungguh yakin dan percaya bahwa mereka tetap berlangsung, tetap maju bersama dengan Tuhan, tetap maju melangsungkan semua kehidupannya dengan sesuai firman. Sekalipun ada banyak tantangan, kita yakin, kita tahu bahwa kita telah menaburkan benih-benih kerajaan sorgawi dalam hati anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak tanya apa arti batu-batu ini, orang tua Israel akan beritahu, Tuhan pernah menolong kita. Oleh karena itu anak-anak pun belajar percaya sama Tuhan. Lalu yang ketiga, kata firman Tuhan di ayat yang ke-24, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Di sini dengan kita membuat tugu, dengan orang Israel membuat tugu, orang-orang di tempat lain, bangsa-bangsa lain yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka bisa lihat dan mereka juga dengar cerita. Dan mereka memuliakan Tuhan ya bangsa Israel. Waktu kita juga bersaksi tentang hidup kita kepada orang lain. Kita ini menjadi batu-batu hidup, bangunan rohani kata firman Tuhan. Kata Paulus di surat-surat pengebalaannya, kita ini bangunan Allah. Kita ini batu rohani, batu-batu hidup. Kita ini ketika orang lihat kita, mereka lihat Yesus di hidup kita. Di Matius dikatakan bahwa kita berbuat baik dan orang-orang memuliakan Bapa kita di sorga karena perbuatan baik kita. Nah kalau kita lihat di ayat ke-20, dikatakan ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Jadi ada sebuah kota, sebuah tempat namanya Gilgal. 12 batu itu didirikan di Gilgal. Ada banyak ayat di dalam Alkitab yang menjelaskan mengenai Gilgal. Peristiwa yang terjadi di Gilgal. Saya rangkumkan jadi 12 poin dalam khotbah seri. Kita akan bahas setiap batu, makna setiap batu, 12 batu rohani dalam hidup kita. Dan kali ini saya akan membahas mengenai batu yang ke-7. Batu yang ke-7. Saya beri nama satu jadi penentu. Satu jadi penentu. Batu nomor 7. Satu jadi penentu. Kisahnya itu dicatat di Hakim-Hakim pasal 3 ayat 12 sampai saya bacakan beberapa ayat selanjutnya. Dikatakan begini, Ehud, ada seorang hakim namanya Ehud. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, Raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel. Oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. 13, Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. Ayat 14, 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon Raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin. Seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon Raja Moab. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta, disandangnya lah itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. 18, setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. 19, tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal. Dan kembali menghadap raja, berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku, ya raja. Kata Eglon, diamlah dahulu. Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu ayat 20, lalu Ehud masuk mendapatkan dia sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginan. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Selanjutnya silakan Anda baca. Kisahnya itu orang Israel dijajah. Dikatakan oleh firman Tuhan 18 tahun lamanya orang Israel takluk kepada Eglon. Seorang raja namanya Eglon. Seorang raja dari Moab, bangsa Moab. Lalu ada kebiasaan orang Israel membawa upeti, membawa pemberian kepada si penjajah. Yang menjadi raja adalah Eglon. Kemudian yang membawa upeti dari bangsa Israel namanya Ehud.
Biasanya sebuah bangsa yang dijajah akan membawa pemberian kepada penjajah. Nah inilah yang dilakukan tugas daripada Ehud. Ehud itu membawa pemberian kepada Eglon. Lalu diceritakan di kisah selanjutnya, Eglon itu membawa pedang, pisau, lalu membunuh raja, musuhnya. Terjadi pembebasan untuk bangsa Israel. Sang penguasa, sang tirani telah dikalahkan. Penguasa itu telah mati. Jadi Eglon telah mati, Ehud kemudian menjadi seorang penyelamat. Dari sini kita belajar bahwa satu orang bisa menjadi penentu. Satu Anda bisa jadi penentu keberhasilan keluarga Anda. Kadangkala yang kita hadapi, kita bisa mengasihani diri. Kita bisa berkata, kita ini jauh dari kasih karunia karena hanya kita yang berjuang bagi keluarga kita. Di sini ada seorang bernama Ehud. Dia seorang diri mengalahkan seorang raja. Dan itu terjadi di ayat yang ke-19 diceritakan ini adalah ayat kuncinya. Dikatakan setelah membawa upeti, Ehud kemudian kembali mau pulang. Tetapi kemudian dia berhenti di dekat Gilgal. Kalau di bahasa Indonesia di Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-19 ini dikatakan dekat Gilgal. Sebenarnya bahasa Alkitab dekat Gilgal itu sebenarnya di Gilgal. Mungkin bukan di pusat kota, tapi di sekeliling. Tapi memang sudah masuk ke Gilgal. Jadi seorang bernama Ehud itu bawa upeti, kemudian dia kembali. Ketika kemudian dia berhenti di batu-batu di Gilgal itu. Mungkin tidak dicatat di Alkitab, tetapi ini terjadi di Gilgal. Mungkin dia melihat 12 batu yang ditumpuk itu. Ketika dia melihat 12 batu itu, dia teringat, saya harus semangat. Sebelumnya waktu dia datang untuk bertemu dengan musuh, yaitu raja itu, ada perasaan pingin mengalahkan musuh. Pingin menghancurkan musuh. Tapi ketika berhadapan dengan Eglon, Ehud merasa mungkin ciut, itu manusiawi. Merasa, apa saya sanggup? Lalu dia kembali. Mau pulang, mungkin dia berkata, ayah sudahlah nggak jadi. Tapi ketika kemudian mencapai Gilgal, dia mengingat, mungkin melihat 12 batu itu. Dia diingatkan bahwa nenek moyangnya itu pernah ditolong oleh Tuhan menyeberangi sungai Yordan. Nenek moyangnya itu pernah diberikan mujizat oleh Tuhan. Sungai Yordan bisa putus di depan mereka, sungai airnya deras itu bisa jadi bendungan. Bangsa Israel bisa lewat di tanah yang kering. Lalu hal itu berbicara kepadanya untuk kembali. Kata firman Tuhan, Ehud kemudian kembali dan berkata ada pesan firman Tuhan. Dan di sanalah kisahnya selanjutnya ia mengalahkan dan membunuh raja, penguasa yang menguasai bangsa Israel. Terjadilah kelepasan bagi satu bangsa. Di sini saya tidak mengajarkan bahwa di akhir zaman ini kita ini main menghakim sendiri, bunuh orang. Ini kejadiannya masa lalu, ribuan tahun yang lalu di mana setiap bangsa itu melakukan, itu manusia bisa makan manusia. Terjadi semuanya sepertinya setiap bangsa itu adalah teroris pada zaman itu. Bahkan musuh-musuh Israel mereka bisa belah perutnya bangsa Israel. Ibu-ibu yang ditawan, yang hamil dibelah perutnya. Lalu di antara prajurit musuh Israel mereka bisa berkata, tanya, ayo kita tebak wanita atau pria yang ada dalam kandungan ibu ini. Betapa bengisnya zaman dulu. Kita hari ini musuh kita bukan manusia. Musuh kita adalah bukan darah dan daging. Musuh kita adalah roh jahat yang membuat kita bisa benci orang lain. Nah di sini makna rohaninya adalah waktu kita mau menaklukkan musuh kita. Menaklukkan roh jahat. Spirit yang hidup di dalam Raja Eglon itu masih hidup sampai hari ini. Roh jahat. Yang menjajah hidup kita. Dikatakan mereka menjajah orang Israel itu 18 tahun lamanya. Mungkin kita terjajah dengan sebuah ikatan dosa 18 tahun lamanya. Waktu kita datang mau membinasakan, mengalahkan semua ikatan itu, kita merasa manusiawi, kita berkata, saya gak sanggup. Tapi waktu dia kembali mau pulang ke Israel, dia melihat 12 batu itu. Melihat batu-batu atau mengingat kejadian bahwa di Gilgal ini ada 12 batu yang menceritakan. Di mana di situ diceritakan keajaiban yang Tuhan lakukan. Spirit yang sama melompat dalam hatinya, Roh Kudus yang sama yang melakukan keajaiban masuk ke dalam hati dan pikirannya, mengurapi Ehud. Ehud kembali dan mengalahkan raja. Satu bisa jadi penentu. Apakah hari ini Anda merasa Anda berjuang sendirian di keluarga Anda? Mungkin Anda merasa Anda satu-satunya yang mengerti keluarga Anda. Kok yang lain gak bantu ya? Kenapa hanya saya yang bantu?
Mungkin ada ibu-ibu di tempat ini merasa Anda berjuang sejak dari masih remaja, Anda kerja, banting tulang, bekerja dengan giat untuk mengongkosi keluarga. Bahkan ada anak-anak remaja yang jadi tulang punggung keluarga. Karena orang tua tidak punya pekerjaan, tidak punya skill atau karena sakit. Lalu hari ini wanita-wanita tersebut atau Anda sudah berkeluarga, Anda merasa Anda akan lepas dari semua kerja keras ini. Ketika Anda menikah, Anda justru bekerja lebih keras lagi. Karena suami Anda mungkin tidak punya pekerjaan hari ini. Kita tidak menghakimi orang lain, pasangan. Anda tidak menghakimi pasangan Anda. Anda baik, Anda tidak menghakimi. Tapi Anda merasa kadang tekanan itu terlalu besar. Makan keluarga harus Anda yang tanggung. Bekerja dari pagi sampai malam. Anda merasa Anda satu-satunya yang berjuang. Di sini kita bisa belajar bahwa jangan sepelekan diri Anda. Tuhan tahu bahwa Anda jadi tulang punggung. Satu Anda bisa jadi penentu. Satu Anda bisa bekerja untuk kehidupan keluarga besar Anda. Tuhan tahu apa yang terjadi. Tuhan juga satu Tuhan Yesus, satu manusia Allah itu. Namanya Tuhan Yesus satu-satunya yang memikul salib sampai ke Golgota. Satu-satunya yang memberi keselamatan bagi dunia ini. Satu Anda akan memberi jawaban bagi keluarga Anda. Saya berdoa bagi Anda yang bekerja keras bagi keluarga. Satu Anda, jangan menyerah. Jangan Anda merasa seorang diri memang nggak sanggup, tapi Tuhan akan sanggupkan Anda. Saya masih ingat cerita bagaimana saya bisa ceritakan di sini, orang tua saya, mama saya juga berjuang hal yang sama. Ada masa-masa dalam kehidupan kami keluarga. Waktu itu kami masih kecil, 6 bersaudara. Dan saya anak yang kelima, kami mengalami situasi-situasi yang sulit. Bagaimana makan pun susah. Papa saya belum punya pekerjaan waktu itu dan juga mengalami satu pergumulan. Tapi mama saya bangun pagi hari ketika hari masih gelap. Mengambil adonan beberapa kilogram tepung dikelola dengan jerih lelah yang luar biasa. Jadi kue dan saya harus menjualnya pagi hari sebelum saya berangkat ke sekolah. Dengan satu roti, satu kue. 6 orang anak bisa sekolah, bisa hidup. Ditambah satu suami, ditambah juga dirinya sendiri. 8 orang bisa makan di satu keluarga. Karena ada satu wanita, satu bisa jadi penentu. Memang gak selamanya Anda akan mengalaminya. Alam pun Tuhan gariskan untuk bisa memberi contoh kepada kita. Gak selamanya kelam, tidak selamanya kelabu langitnya. Akan datang musim dimakan jadi cerah. Saya berdoa, Anda yang mendengarkan, yang bekerja keras hari ini, tetap lakukan apa yang kau kerjakan. Karena Anda menjadi pembawa tulang punggung keluarga. Tapi nanti suatu saat apa yang Anda tabur tidak sia-sia. Hari ini saya bisa melihat orang tua saya, mereka bukan orang yang bekerja keras seperti dulu. Mereka hari ini ada dalam masa-masa menikmati hubungan dengan anak-anaknya, cucunya bahkan. Anda merasa Anda menjadi orang yang membawa semua beban itu. Tuhan yang akan mampukan Anda. Satu jadi penentu. Satu batu kecil kerikil itu bisa jadi penentu seorang musuh Goliat itu bisa tumbang. Karena Daud memakai alih-alih kata firman Tuhan. Hanya sebuah batu kecil dari sungai. Itu bisa merobohkan musuh kita raksasa itu. Satu orang bagi keluarga. Satu diselamatkan. Seisi keluarga akan diselamatkan oleh Tuhan. Satu Anda akan sangat powerful. Peganglah janji Tuhan dalam hidupmu. Satu jadi penentu. Satu Anda di kantor Anda bisa membawa berkat bagi perusahaan. Kadang-kala kita sebagai anak Tuhan memang mengalami yang namanya ditekan. Kalau di dunia usaha kita dianggap sebagai orang-orang yang lurus, gak bisa bohong. Jadi susah berbisnis dengan kita. Anda mungkin seorang karyawan di satu usaha, satu toko, satu perusahaan. Anda diperlakukan tidak adil oleh banyak teman-teman karyawan yang lain karena mungkin beda kepercayaan. Tidak selalu demikian, tapi saya mendengar ada yang demikian. Di tempat-tempat tertentu, kalau agamanya Kristen nanti ditekan sedemikian rupa. Kita gak membenci mereka ya. Tapi kadang-kala ketika Anda mengalami tekanan begitu, Anda harus tahu, satu Anda itu sangat berarti bagi perusahaan itu. Setiap kali Anda datang ke toko tersebut, ke usaha tersebut, Anda berkata, Tuhan berkatilah bos saya, berkatilah usaha ini karena ada saya anak Tuhan di tempat ini. Urapi saya Roh Kudus untuk menjadi contoh bagi perusahaan ini. Mungkin bagi orang lain, Anda keset, disuruh-suruh. Kerjaan ini dan itu padahal kadang bukan tugas Anda. Kadang-kala senior lakukan itu kepada junior. Mungkin ada yang menganggap Anda keset. Percayalah dalam Tuhan. Anda adalah aset. Anda adalah orang yang dihargai.
Anda mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan. Anda melakukannya untuk Tuhan. Anda melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Anda sebenarnya sedang melakukan yang terbaik untuk bos Anda. Anda mungkin hari ini, beberapa yang mendengarkan ini, Anda merasa belum naik karir. Mungkin Anda office boy. Ya, yang disuruh-suruh di kantor. Masih baru datang ke satu perusahaan. Dikerjakan ini, kerjakan ini, disuruh beli ini. Bahkan sekali lagi bukan tugas Anda. Saya nggak merendahkan pekerjaan office boy. Semua pekerjaan mulia. Dan indah kalau dikerjakan dengan baik. Tapi saya berdoa Anda tidak terus jadi office boy. Mungkin hari ini Anda office boy. Saya ketemu kalimat yang baik. Mungkin hari ini Anda office boy. Suatu saat Anda akan jadi office boss. Anda akan jadi bos di perusahaan Anda. Saya berdoa satu, Anda jadi penentu bagi orang lain. Ada orang lain mungkin gak mau bisnis dengan Anda. Anda gak punya modal lagi. Orang lihat Anda gak punya sesuatu yang bisa mendatangkan keuntungan bagi orang lain. Tapi tiba-tiba karena kuasa Roh Kudus Anda bisa punya satu ide yang brilian. Orang akan cari Anda dalam usia Anda hari ini, dalam usaha yang sedang Anda kerjakan. Satu bisa jadi penentu. Satu Ehud itu bisa menjadi penyelamat satu bangsa. Satu keberanian, satu hati, satu jantung, satu hati dari seorang manusia namanya Ehud. Satu jantung yang berdebar-debar dengan hadirat Tuhan dan mau berusaha dan kalahkan musuh. Jantung itu memberi kehidupan bagi satu bangsa. Satu keberanianmu di keluarga Anda untuk tetap usaha, tetap maju. Memberi keberanian bagi banyak orang lain. Ketika ada satu orang anak muda namanya Daud. Dengan satu batu kecil mengalahkan Goliat. Satu orang bisa membuat satu kumpulan prajurit yang habis semangat itu jadi bersemangat kembali. Yaitu tentara Israel. Mereka kehabisan semangat 40 hari atau berapa puluh hari. Kata firman Tuhan mereka itu gemetar setiap kali dengar Goliat. Berbicara dengan suara lantang. Memaki-maki Israel. Menghina orang Israel. Menghina anak Tuhan. Tiba-tiba muncul satu anak muda. Dengan satu keberanian kecil itu. Daud mengalahkan musuh. Dengan satu keberanian itu menjalar kepada satu bangsa. Hari ini Anda merasa seorang diri di keluarga Anda. Anda bisa jadi penentu. Tetaplah semangat, tetap maju. Seperti mama saya. Tetap buat kue, hari masih pagi. Matahari belum bersinar. Tapi dia bekerja dengan rajin. Kadangkala juga masih dalam kondisi yang tidak fit, sakit kepala, migrain atau apapun. Tapi dia tetap bangun pagi. Buat kue. Saya terpaksa juga waktu itu gak ngerti. Saya terpaksa harus jualan. Tapi peristiwa-peristiwa demikian justru membangun hati. Suatu saat saya bisa melayani dan mengerti bagaimana orang itu bisa mengasihi setiap orang dalam segala kondisi. Kalau mama saya bisa, Anda pun bisa. Anda jadi penentu bagi keluarga Anda. Saya berdoa Tuhan kuatkan tangan Anda untuk bekerja. Tuhan buat fisik Anda sehat untuk terus bekerja bagi keluarga. Satu, jadi penentu. Batu yang ketujuh ya. Batu yang kedelapan, saya beri nama batu ketaatan. Dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-8 sampai 14 berkata demikian. Lalu datanglah dari ayat yang ke-10 saja. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jalan jurusan ke Gilgal. Garis bawahi Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang ku dengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel,
Bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel, dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang-orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Ayat 20. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jaran itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Kisah ini, perikop ini menceritakan bagaimana Raja Saul disuruh oleh Tuhan menumpas satu bangsa. Kata Tuhan ditumpas semuanya. Tapi ternyata Saul itu sengaja menumpas manusianya saja, tapi mengambil kambing dombanya, membawa, alasannya untuk jadi persembahan untuk Tuhan. Padahal Tuhan tidak menghendakinya. Bahkan raja yang harusnya ditumpas oleh Saul itu diambil dan dijadikan tawanan oleh Saul. Namanya Agag. Jadi Samuel kemudian datang mewakili Tuhan. Samuel berkata, Saul, apa yang kamu lakukan itu pemberontakan. Bukankah Tuhan minta kamu binasakan orang Amalek seluruhnya, nggak boleh disisakan, baik hewan-hewannya pun harus dibinasakan. Ini kita juga belajar soal ketaatan ya. Kalau sama Tuhan tidak boleh menyisakan satu dosa kecil dalam hidup kita. Jangan berkata saya sudah melakukan pekerjaan yang besar. Pekerjaan yang indah-indah, luar biasa, besar. Tapi hal kecil, kita mulai nggak taat sama Tuhan. Kita berkata nggak apa-apa kan, cuman kesalahan kecil. Toh nanti Tuhan juga ampuni saya doa Tuhan itu maha kasih pasti ampuni saya. Hal-hal kecil demikian justru akan jadi besar, jadi kanker di hidup kita. Kerohanian kita akan digrogoti dan kita akan jauh dari Tuhan. Tuhan berkata, firman Tuhan berkata yang Tuhan kehendaki itu, Samuel berkata yang lebih penting itu ketaatan. Bukan yang namanya katanya mau ngambil alasannya membawa domba-domba ini untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ketaatan itu lebih baik daripada semua korban yang kita bawa kepada Tuhan. Kadangkala ada orang merasa saya ini bisalah diterima oleh Tuhan karena saya ke gereja bawa persembahan banyak. Nanti Tuhan pasti ampuni saya, kan saya sudah bawa persembahan banyak. Yang Tuhan suka itu kita, bukan uang kita. Yang Tuhan suka jiwa memakai kita untuk kemuliaannya, bukan apa yang kita, uang atau dana yang kita bisa persembahkan. Tuhan mencintai kita lebih daripada yang kita punya. Bahkan yang kita punya itu berasal dari Tuhan. Bahkan nafas kita miliknya. Di sini kita belajar ketaatan. Harusnya Saul itu taat, membantai musuhnya, mengalahkan musuhnya, bahkan kambing dombanya pun dibinasakan. Tapi di sini yang menjadi jebakannya adalah Saul itu membela diri ketika ditegur. Saul berkata, saya itu melakukan tindakan ini, mengambil kambing domba yang gemuk, tambun itu kan sebenarnya karena desakan dari rakyat. Hai Pak Samuel, rakyatlah yang membuat saya mengambil itu semua. Karena mereka berikhtiar untuk membawa semua kambing domba itu jadi persembahan. Kita itu harus mengambil keputusan dan taat sama Tuhan itu jangan karena apa kata orang banyak. Kadangkala kata orang banyak sekalipun itu mayoritas, belum tentu benar. Apa yang kita doakan sama Tuhan kita yakin, kita tanya pemimpin, didoakan, maju saja. Kita jangan perhatikan kata orang banyak di sekeliling kita. Kata orang banyak itu kadangkala bukan suara Tuhan loh. Makanya yang lebih tinggi daripada suara rakyat adalah suara Tuhan. Bukan berarti saya memusuhi pemilu ya. Ya kita memilih pemimpin suara terbanyak. Itu kita harus patuhi. Tapi bahkan semua pemerintahan harus tunduk sama pemerintahan Tuhan. Pemerintahan Tuhan itulah yang tertinggi. Lalu Samuel juga berkata begini. Kan nanti domba-dombanya itu untuk persembahan untuk Tuhan. Jadi alasan rohani. Kadangkala ketidaktaatan kita kemas. Kita berkatakan demi Tuhan saya melakukannya. Tuhan berkata jangan jadian atau menjadi pasangan hidup dengan orang yang tidak seiman. Lalu kita berkata, kan nanti saya akan membawa dia untuk mengenal Tuhan.
Jangan campuri ketaatan itu. Jangan membuat ketidaktaatan itu jadi nampak sebagai sebuah ketaatan. Saul itu selalu bela diri. Dia katakan hewan-hewan ini untuk persembahan. Lalu yang ketiga jebakannya adalah jebakannya Saul ketika ditegur Samuel. Saul itu malah membela diri berkata, tolong hormati saya. Sekalipun saya ini salah, tolong hormati saya. Setidaknya kamu tetap tinggal bersama saya, hai Pak Samuel. Setidaknya kamu menghormati saya ini raja loh. Walaupun saya salah, saya ini raja. Ini loh, Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa ketaatan itu titik ketaatan. Ketika kita salah, minta ampun sama Tuhan. Kita harus taat sama Tuhan itu dua sisi ya. Ketaatan itu dua sisi yang saya pelajari. Ada yang namanya ketaatan, kita menunggu Tuhan bekerja, menantikan jawaban Tuhan. Kita taat, kita tetap melakukan tugas kita. Melakukan bagian kita. Kita berdoa untuk sesuatu, tapi kita tetap mengisi waktu kita dengan baik. Itu namanya ketaatan, menunggu di dalam ketaatan. Tetap mengerjakan sesuatu. Tapi juga di sisi yang lain seperti koin ada dua sisi. Ada ketaatan yang namanya benar-benar tinggal diam. Tuhan gak minta untuk Saul ini mengambil jarahan. Tapi Saul mengambilnya. Harusnya Saul itu diam aja. Jangan terpikat dengan harta, dengan benda-benda di depan matanya. Gak boleh ambil. Saul itu harusnya diam. Gak melakukan sesuatu yang diam itu adalah ketaatan. Tahukah Anda Bapak Ibu Saudara? Kadang-kala kalau seseorang orang tua mendisiplin anak, disuruh diam. Berdiri di pojok itu, diam ya. Papa atau mama lagi disiplin. Untuk anak itu diam, itu adalah ketaatan. Ketika diam itu mengerjakan ketaatan. Anak gak boleh berkata, oke, papa bicara saja ke saya. Mama bicara ke saya. Saya taat sih, tapi kita sebagai anak lakukan ini, lagi buat ini, lagi nulis. Gak apa-apa, papa silahkan bicara. Tapi dia lagi aktivitas. Itu bukan ketaatan, ada waktunya. Seorang ayah akan berkata, duduk diam. Tuhan juga kadang-kala begitu. Jangan lakukan itu, diam. Itulah yang Yesus lakukan ketika Yesus ada di depan para ahli Taurat. Orang-orang pemimpin Yahudi ketika Yesus ditanya waktu itu. Apakah engkau raja orang Yahudi? Betulkah engkau Mesias? Kata firman Tuhan, Yesus silent, diam. Wow, kita belajar yang namanya ketaatan komplit dari Tuhan. Di kejadian yang lain juga, Saul itu melakukan kejahatan yang lain. Yaitu waktu mau perang, bangsa Israel biasanya melakukan dulu doa bersama, memberikan persembahan di mezbah. Yang biasa melakukannya adalah imam. Harusnya Samuel yang menyembelih korban itu. Tapi Saul itu kemudian menunggu-nunggu 7 hari lamanya Samuel gak datang-datang. Saul berkata, Samuel ini terlambat. Lalu dia kemudian menyembelih hewannya dan dia membuat korban bakaran. Karena dia melihat rakyat mulai kocar-kacir, mulai akan diserang musuh sebentar lagi. Dan kata firman Tuhan, setelah Saul mengadakan korban bakaran, datanglah Samuel. Lihat, seperti kita kadang-kala kita berkata, Tuhan itu kapan datang? Tuhan itu terlambat. Lalu kita mengusahakan sesuatu untuk mengisi kekosongan itu. Padahal Tuhan gak suruh kita melakukannya. Tuhan tidak suruh Saul jadi imam membakar korban. Harusnya Samuel yang membakar korban. Kita juga belajar dari kejadiannya. Seorang yang memegang tabut perjanjian. Ketika dibawa oleh lembu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tabut itu dibawa orang Israel oleh Raja Daud. Tiba-tiba tergelincir lembu-lembunya. Dan dipegang oleh salah satu orang. Usa kalau tidak salah. Usa memegang, mau menyelamatkan. Ternyata Tuhan menyambar dia dan mati. Tuhan berkata jangan pegang, jangan pegang. Tuhan berkata enggak. Tuhan berkata iya. Itu namanya ketaatan. Ketaatan sama kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Ketaatan untuk diam kadang-kala. Saya pernah menonton satu film, ini bisa jadi perumpamaan. Bagaimana seorang ayah dan anak diserang musuh, mereka mau dibunuh. Lalu ayahnya mau menyelamatkan anaknya disembunyikan di lemari. Dibilang jangan bersuara, jangan teriak. Lalu papanya mengalihkan musuh, lari kemana gitu. Ke arah yang berlainan. Dan ketika berlari musuhnya lihat ke ayahnya, maksud dari papanya adalah supaya anaknya selamat. Biarkan kalau musuh membunuh, biar yang terbunuh papanya. Tapi ketika papanya lagi berlari mengalihkan pandangan dari si penjahat, anaknya yang disembunyikan malah teriak dan nangis.
Ketika anak itu teriak, yang susah papanya. Ketika kita diam, taat sama Tuhan 100%. Itu kita menyenangkan hati Bapa loh. Seperti domba yang dibawa ke pembantaian, kata firman Tuhan. Yesus itu keluh, gak keluarkan suaranya. Kenapa? Kalau Yesus berbicara, langit bumi ini bisa lenyap Bapak Ibu Saudara. Kalau Yesus berkata datang, kalau Yesus berkata datanglah kerajaan sorga, datanglah pasukan dari sorga datang ke bumi. Gak ada namanya keselamatan kita semua gereja, gak ada yang namanya penginjilan. Semuanya gak ada yang diselamatkan. Kadang-kala ketika kita silent, kita sedang mengerjakan kehendak Tuhan. Ketika ada orang membenci kita, Tuhan berkata jangan balas, jangan balas. Jangan ditawar. Batu yang ke-8 namanya ketaatan. Ketaatan itu ketika kita taat sama Tuhan. Seperti anak yang taat sama Bapa. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Maknanya apa? Kalau Tuhan berkata diam, ini juga bisa berarti. Kalau Tuhan berkata jangan lakukan ini, jangan berpasangan dengan yang tidak seiman. Jangan kita tawar. Jangan buka suara sama Tuhan. Kalau Tuhan berkata jangan pasangan tidak seimbang, diam dan taat. Jangan menawar Tuhan. Jangan buka mulut dan bibirnya. Itu gak dikehendaki Tuhan. Saya berdoa untuk setiap kita. Untuk maju bersama dengan Tuhan. Saya berdoa supaya setiap kita yang dengar pesan ini. Bisa taat sama Tuhan. Bisa taat kepada kehendak Tuhan tanpa tanya Tuhan. Saya percaya bahwa setiap Anda yang mendengarkan pesan ini adalah orang-orang yang menjadi penentu bagi keluarga. Menjadi orang-orang, satu orang disepelekan banyak orang. Tapi dianggap oleh Tuhan. Anda mungkin dibuang oleh dunia ini. Anda merasa Anda jadi tulang punggung bagi banyak orang. Tapi biarkan semua orang membuang. Yang penting bukan Tuhan yang buang. Satu Anda bisa jadi penentu. Itu batu yang ke-7, yang ke-8 adalah ketaatan kepada Tuhan. Orang yang berdiam diri itu adalah ketaatan. Berdiam diri dalam hadirat Tuhan juga ketaatan. Jadi ada dua sisi. Selama ini yang diajarkan adalah kita taat tapi juga mengerjakan. Menantikan kehendak Tuhan tapi mengisi waktu dengan baik. Itu sisi ketaatan yang berbeda. Ketaatan yang lain adalah ketika firman Tuhan datang. Kita jangan pernah tawar. Firman Tuhan berkata ya, enggak. Diam seperti Yesus. Karena Yesus waktu diam. Ditanya apakah engkau anak Allah, raja orang Yahudi. Yesus diam. Ketika Yesus diam, dia sedang mengerjakan penebusan itu. Kadang-kala waktu kita buka mulut kita melawan Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberikan pengertian dalam hati, dalam pikiran. Kita menjadi orang-orang merdeka di akhir zaman ini. Taruh tangan Anda di dada Anda. Masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bapa yang baik. Firman sederhana yang hamba-Mu sampaikan, yang saya sampaikan. Biarlah masuk ke dalam hati, relung hatinya anak-anak-Mu yang mendengarkan. Masuk dan mengubah hidup mereka ya Tuhan. Di antara mereka hari ini ada orang-orang yang bekerja keras. Mungkin ada ibu-ibu yang bekerja keras, banting tulang, bekerja bagi keluarganya. Merasa seorang diri berjuang. Datanglah firman Tuhan dan menyegarkan mereka Tuhan. Mereka menjadi seperti Ehud. Ehud seorang diri berjuang bagi bangsanya. Dan Ehud mengalami kemenangan. Kemenangannya menjadi kemenangan satu bangsa. Setiap ibu yang jadi tulang punggung bagi keluarga, kemenanganmu adalah kemenangan keluarga besarmu. Satu Anda di perusahaan, Anda bisa membawa berkat bagi perusahaan Anda. Anda dibuang, tapi Anda menjadi batu penjuru. Yesus itu dibuang. Yesus adalah batu yang dibuang, tapi menjadi batu penjuru. Apakah hari ini Anda juga merasa terbuang? Batu satu Anda bisa membuat perubahan yang besar di bisnis, di usaha. Tetaplah kuat bersama dengan Tuhan. Tetaplah taat kepada Tuhan karena batu yang ke-8 artinya ketaatan. Taat sama firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan. Jika Tuhan berkata A, lakukanlah A. Jika Tuhan berkata B, lakukanlah B. Jika Tuhan berkata berdiam diri, berdiam dirilah. Jika ada yang menghina, kata Tuhan, kamu jangan balas. Diam. Ketika kita diam, kita melakukan kehendak Bapa kita dan itu menyenangkan Dia. Tuhan, datanglah dan meteraikanlah firman-Mu dalam hati dan pikiran kami semua. Terjadi kemenangan di dalam hidup kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you.